Salam, salam jumpa kembali dalam program Renungan Suluh Injil, edisi Sabtu 14 Juni 2025. Firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab pertama Korintus pasal 6, ayat 1 sampai ayat 11. Nas renungan kita berbunyi, kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Tema renungan kita, Roh Kudus menguduskan kita. Saudara kekasih Kristus, anak-anak yang diadopsi oleh Allah akan mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan rohani. Kita adalah anggota keluarga Allah, maka kita akan memiliki karakteristik yang ada pada Allah Bapa kita. Bapa kita adalah Allah yang kudus, dan pertumbuhan rohani yang ada pada kita dinyatakan dalam hidup kudus. Hal ini tidak berarti kita disebut para santo dan santa. Kehadiran Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, menjadikan kita bait-Nya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, karena olehnya kita diberi hati dan pikiran yang selaras dengan keberadaan dan karakter Allah yang kudus. Pada jemaat, Rasul Paulus mengingatkan tentang pengudusan hidup sebagai anak-anak Allah. Walaupun di Korintus ada karunia roh yang berlimpah, namun sebagian jemaat masih hidup jauh dari kekudusan. Mereka immoral secara seksual, menyembah berhala, berzina, dan mempraktekkan homoseksualitas. Kebiasaan jahat ini membuat persekutuan jemaat menjadi terluka dan tercemar. Di masa kini, luka dan kecemaran itu ditambah lagi dengan hadirnya orang-orang yang toleran atas nama hak asasi manusia. Seolah-olah keinginan seksual paling menentukan dalam suatu hubungan, walaupun sebenarnya itu adalah hawa nafsu. Firman Tuhan menyatakan, tanpa kekudusan, orang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekasih Kristus, Rasul Paulus menyebutkan juga dosa mencuri, ketamakan, kemabukan, pemfitnah, dan penipu. Ini pun tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bukan hanya dosa seksual, tetapi semua jenis dosa yang disebutkan dalam firman Tuhan melawan kekudusan Allah. Rasul Paulus mengekspos semua jenis perbuatan ini di hadapan jemaat, bukan hanya untuk diketahui dan didiskusikan seperti gosip, melainkan agar semua perbuatan itu dikeluarkan dari kehidupan jemaat dengan cara mencegah mereka dari kendali dan jabatan dalam gereja. Sebab jika tidak dicegah, maka gereja akan dipimpin oleh orang-orang yang mengejar hawa nafsu dan bukan kekudusan yang menyenangkan hati Allah. Saudara terkasih, membela orang berdosa dengan membiarkannya tetap hidup dalam dosa adalah kejahatan kemanusiaan paling serius. Demikian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Salam.